Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pratama dari Politeknik Negeri Jakarta, prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Nah, di sini saya akan menjelaskan Center of Gravity, di mana sebelumnya kami sudah membuat dengan kelompok saya tentang Center of Gravity ini di dalam perusahaan PT Enviro. Yang pertama yaitu pengertian center of gravity. Center of gravity ini adalah teknik penentuan lokasi yang akan digunakan merupakan teknik kuantitatif dan matematis untuk menemukan lokasi eksternal warehouse yang akan memakan biaya pemilikan. Yang maksud itu metode center of gravity ini mengasumsikan bahwa dia secara langsung bersifat profesional ya, dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Untuk lokasi yang ideal ini adalah lokasi yang membuat jarak antara gudang dan supplier menjadi minimal. Lalu lanjut ke cara perhitungan center of gravity. Cara perhitungan center of gravity ini yang pertama yaitu mengetahui dan juga mengurutkan jaringan distributor. Untuk mengetahui dan juga mengurutkan jaringan distributor ini adapun data-data yang harus ada. Yang pertama itu list distributor yang dimana dibutuhkan jaringan distribusi yang menjadi tempat tujuan pengiriman barang dari manufaktur ke supplier. Dan yang kedua itu jarak dari pabrik, yaitu jarak pabrik ke setiap suppliernya atau distributornya. Nah, itu harus diketahui juga sebagai langkah perhitungan untuk menjadi acuan dalam perhitungan titik koordinat X dan Y-nya nanti. Yang ketiga, data yang harus diperlukan yaitu biaya transportasi kendaraan. Nah, biaya transportasi ini digunakan sebagai pengali pada koordinat nanti X dan Y-nya pada masing-masing distributornya. Cara perhitungan center of gravity yang kedua yaitu menentukan titik koordinat setiap distributor. Untuk menentukan titik koordinat setiap distributornya diperlukan jarak antara manufaktur dengan setiap distributornya. Karena itu sangat berpengaruh apabila letak gudang dan distributornya dengan jarak yang jauh, nantinya akan mempengaruhi biaya dan penentuan letak dan mempengaruhi letak gudang yang tidak efektif dan efisien. Nah, di sini center of gravity ini akan mengatasi itu semua. Dan perhitungan yang nomor 3 yaitu perhitungan koordinat berdasarkan ongkos angkut. Nah, pada perhitungan ini adanya biaya transportasi yang dikeluarkan dengan jarak koordinat dari manufaktur ke setiap suppliernya. Maka perhitungan ini nanti akan dimulai dari perhitungan koordinat X yang dikali dengan biaya transportasi atau WI yang ada pada setiap suppliernya. Itu pun juga koordinat Y yang dikali dengan biaya transportasi. Maka akan mendapatkan koordinat X dan Y yang sudah dikali tadi. Kemudian nanti akan dijumlahkan. Yang keempat yaitu menghitung perhitungan center of gravity yang mana nanti akan dijelaskan lanjut. Untuk manfaat center of gravity ini, manfaatnya penempatan gudang yang baru ini
sebisa mungkin agar meminimalkan pengeluaran dan juga lebih fleksibel terjangkau dari pusat manufaktur ke setiap distributornya. Lanjut ke kelebihan center of gravity. Nah, untuk kelebihan center of gravity ini yang pertama dapat menentukan titik lokasi yang paling ideal. Nah, maksud dari ini adalah meminimalkan jarak dalam menentukan lokasi untuk yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi yang nantinya diperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar, dan biaya pengangkutan barang dari manufaktur ke para distributornya. Yang kedua, itu lokasi memiliki akurasi dan presisi yang lebih baik. Nah, ini adalah hal karena kan perhitungan berdasarkan letak longitude dan latitude pada suatu wilayahnya. Ya, itu meminimasi biaya distribusi. Nah, untuk meminimasi biaya distribusi ini yaitu pengeluaran biaya distribusi dan mempercepat pendistribusian sehingga namanya tidak menunggu terlalu lama distribusinya. Lanjut ke kekurangan center of gravity. Untuk kekurangan center of gravity ini yang pertama diharuskan adanya lanjutan proses seperti rating factor. Proses ini dibutuhkan untuk memastikan tempat yang nantinya akan menjadi pusat distribusi yang sudah layak dan cocok dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, hanya untuk pencarian pusat distribusi atau external warehouse. Metode ini hanya cocok untuk perusahaan yang ingin meminimalkan biaya pengiriman dengan mendirikan titik pusat distribusi atau external warehouse. Lanjut. Nah, di sini saya mengangkat masalah dari PT Enviro Indonesia. Selanjutnya yaitu uraian masalah. Kenapa kita memiliki PT Prakarsa Enviro? Karena kan di PT Prakarsa Enviro ini yang pertama yaitu lonjaknya permintaan dari konsumen terhadap mesin-mesin pengolahan limbah. Dikarenakan di PT Enviro ini tidak mempunyai lahan yang luas sekali karena di dalam perusahaannya sudah terdapat mesin-mesin produksi yang terlalu banyak dan tidak ada space lagi. Yang kedua yaitu di PT Prakarsa Enviro Indonesia ini tidak mampu memenuhi permintaan karena tempat atau kapasitas untuk memproduksinya tidak cukup. Nah, di sini makanya kita akan menyarankan menggunakan center of gravity dalam penentuan lokasi eksternal warehouse yang baru. Yang ketiga, perlu membentuk strategi dalam proses pendistribusian barang dengan memperhatikan perbedaan jarak dan biaya transportasi. Nah, ini adalah data pelanggan dari PT Prakarsa Enviro Indonesia yang dimana yang pertama lokasi konsumennya itu yang pertama di Malaysia, lalu yang kedua ada di Jambi, yang ketiga ada di Kabupaten Batu, yang keempat ada di Kabupaten Serang, kelima ada Kota Semarang, lalu yang keenam di Jakarta Selatan, lalu yang ketujuh adalah Kota Bekasi.
Untuk perhitungan center of gravity ini untuk bujur X-nya yang akan dikalikan total biaya pengiriman, yaitu akan menjadi W bujurnya. Lalu untuk cari W lintangnya yaitu sama untuk lintang dikali dengan total biaya pengiriman. Dimana untuk lokasi yang disarankan atau dalam perhitungan center ini yaitu CX ini adalah center of gravity-nya. Lalu untuk 12 miliar, artinya 12 miliar di sini didapat dari W bujur. W bujur yaitu perkalian dari bujur dengan total biaya pengiriman. Lalu untuk semuanya, untuk keseluruhannya, total W bujur pada setiap supplier itu dijumlah dan dia dapatkan 12.553 sekian. Lalu untuk W lintangnya juga sama, dijumlah dan dihasilkan 725 juta. Untuk total biaya pengirimannya juga harus diubah terlebih dahulu untuk menghitung center of gravity-nya. Yang nantinya ini yang pertama center of gravity yang X untuk suhu X-nya yaitu W bujur, total W bujur semua dikali total biaya pengiriman, lalu dibagi total biaya pengiriman ini yang didapatkan 107,0032 untuk suhu X-nya. Untuk koordinat Y-nya yaitu W lintang dengan minus 725 juta dikali 117 atau total biaya pengiriman yang tadi dibagi total biaya pengiriman juga. Dan didapatkan minus 6,1. Nah, untuk selanjutnya untuk titik koordinat sebaran lokasi konsumen dan DC. Untuk kesebaran lokasi konsumennya yaitu pada titik abu-abu dan untuk yang warna kuning ini adalah dari perhitungan center of gravity-nya tadi. Ini adalah lokasi yang mungkin akan menjadi lokasi efisien dan efektif ke depannya. Nah, lalu didapatkan dari perhitungan center of gravity tadi, kita melihat pada Google Maps, yaitu berada di Jalan Tanggul Raya, Bekasi Utara. Untuk titik yang dari perhitungan center of gravity tadi. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, Muhammad. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.